Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Krisna di video pembelajaran muatan lokal bahasa Banjar kelas 2 SD, buku kupu-kupu sayang yang ada di halaman 13, kata berawalan huruf I, yaitu ilung. Simak terus video Kak Krisna hingga selesai. Sebelumnya, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, tentunya kalian sudah tahu ini gambar apa? Iya, benar sekali, gambar ilung. Dalam bahasa Indonesia, yaitu enceng gondok. Untuk lebih jelasnya, nanti kita baca teks ilung bersama-sama dan kita cari kosakata apa saja yang penyebutannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Sekarang kalian perhatikan teks ilung berikut. Jangan lupa diikuti ya. Ilung, ilung, itung, ikung, irung-irung. Ilung tumbuh di atas banyu. Ilung ada di danau. Ilung ada di talaga. Ilung ada di sungai. Ilung di sungai umpat balarut. Wayah pasang ilung kahulu. Wayah pandit ilung kahilir. Parigal ilung kada manantu. Parigal ilung jadi paribasa. Umpat kasini, umpat kasitu. Kada manantu nantu. Nah, itu tadi teks ilung. Dan sekarang mari kita cari kosakata apa saja yang ada pada teks ilung yang penyebutannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Perhatikan. Yang pertama ada kata ilung yang artinya enceng gondok. Lalu ada kata itung yang artinya hitung. Kemudian ada kata ikung. Ikung di sini dimaksud adalah satuan hitungan, bisa orang atau ekor. Contohnya saikung yang artinya itu bisa seorang atau seekor. Lanjut ada kata irung-irung yang artinya lobang hidung. Kemudian ada kata banyu yang artinya air. Lalu ada kata talaga yang artinya telaga. Kemudian ada kata umpat yang artinya ikut. Kemudian ada kata balarut yang artinya berhanyut atau hanyut. Lalu ada kata wayah yang artinya waktu atau ketika. Kemudian ada kata ka yang artinya ke. Dan ada kata pandit yang artinya surut atau turun. Kemudian ada kata parigal yang artinya perilaku atau kelakuan. Kemudian ada kata kada yang artinya tidak. Lalu ada kata manantu yang artinya menentu. Kemudian ada kata paribasa yang artinya peribahasa. Lalu ada kata kasini yang artinya kesini atau kemari. Dan yang terakhir ada kata manantu-nantu yang artinya menentu-nentu. Nah, itu tadi kosakata yang terdapat
pada teks Ilung yang penyebutannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Dan seperti biasa, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, kita latihan soal. Perhatikan tatakunan berikut, di mana untuk menjawab tatakunan atau contoh soal ini, kita berdasarkan teks Ilung. Nomor 1. Gambar di higa ngarannya titik-titik. Ayo, tadi kita sudah membaca teks Ilung dan melihat gambar Ilung itu seperti apa. Tentunya kalian sudah tahu. Iya, gambar Ilung. Nomor 2, Ilung tumbuhnya di titik-titik. Nah, Ilung tumbuh di mana? Iya, di atas banyu. Nomor 3, wayah pasang Ilung ka titik-titik, wan wayah pandit Ilung ka titik-titik. Nah, siapa tadi yang masih ingat saat kita membaca teks Ilung? Iya, wayah pasang Ilung ka hulu, wan wayah pandit Ilung ka hilir. Terakhir nomor 4, Ilung kawa kahulu kahilir karena titik-titik. Nah, kenapa jadi bisa kahulu kahilir Ilung tadi? Iya, karena parigal Ilung kada manantu. Nah, itu tadi tatakunan dari teks Ilung. Semoga apa yang Kak Krisna sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.